Homili Minggu Biasa 18. Di padang gurun Sin bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Apa sebabnya jemaat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun? Kenapa? Tolong dijawab. Kenapa mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun? Karena apa? Karena lapar. Coba kalau ada lapar apa biasanya anak kedua? Kalau anak kecil nangis, kalau orang besar apa? Ngomel, seperti jemaat Israel itu. Ini rasa lapar membuat orang bersungut-sungut dan ngomel. Tadi dikatakan dalam bacaan pertama, jemaat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun karena mereka kelaparan. Dalam ceritanya kita tahu ini, setelah mereka keluar dari Mesir, lalu diangkat dipimpin oleh Musa dan Harun melintasi padang gurun. Ketika tiba di situ, bekal mereka sudah habis, air mereka sudah habis karena di padang gurun kita tahu tidak ada air. Lalu mereka kelaparan dan haus. Itulah sebabnya mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Selanjutnya, setelah mereka bersungut-sungut, lalu mereka ternyata diberi makan. Apa makanannya? Apa? Roti mana dan daging puyuh. Siapa yang kasih makan? Ini pertanyaan pokoknya. Siapa yang kasih makan jemaat yang bersungut-sungut itu? Siapa? Musa? Apakah Musa yang masak? Potong burung puyuh lalu dibakar, dimasak dan dibagi-bagi. Ayat terakhir bacaan pertama memberi kesimpulan dengan kata-kata ini. Inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Ternyata Tuhan yang beri mereka makanan, roti yang disebut dengan mana dan daging dari daging burung puyuh. Hal yang sama kita temukan dalam bacaan Injil hari ini. Diceritakan bahwa orang banyak berbondong-bondong berduyun-duyun mengikuti Yesus. Lalu Yesus bilang sama mereka, kamu ini ikut saya bukan karena kamu percaya, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda dan bahwa saya ini adalah utusan Allah, Sang Mesias, tetapi karena kamu sudah kenyang. Misalnya kita tahu di kisah minggu yang lalu, itu Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, masih ada sisanya. Nah, sesudah peristiwa itu, lalu kisahnya berlanjut pada Injil hari ini. Orang banyak yang sudah kenyang itu belum mau pulang ke rumahnya, masih terus mengikuti Yesus. Lalu Yesus memberikan teguran ini. Kamu ini cari-cari saya bukan pertama-tama karena kamu makin percaya, tapi karena kamu sudah makan roti dan kamu kenyang. Lalu Yesus melanjutkan pengajarannya untuk kita hari ini dengan kata-kata ini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang diberikan Putra Manusia tertahan. Saudara-saudara terkasih, setiap hari kita bekerja keras. Bahasa umum kita mengatakan kita mencari nafkah supaya kita mencukupkan makanan dan minuman dalam hidup kita setiap hari. Orang-orang bangun pagi bekerja, entah di pabrik, entah di tambang, entah di sawah, entah di mana saja. Tujuannya supaya dapat uang, lalu dapat makan dan minum yang cukup. Salah? Tidak salah. Memang harus kita bekerja supaya bisa makan. Tetapi Yesus mengatakan dalam hari ini, jangan hanya itu. Ada makanan lain
yang juga harus kita cari. Kenapa? Saudara-saudara terkasih, sebagaimana kita tahu, kita manusia itu terdiri dari 3 unsur. Apa itu? Badan, apa? Jiwa dan roh. Semuanya butuh makan. Badan butuh makan, jiwa butuh makan, roh juga butuh makan. Lalu, makanan di badan apa? Nasi, papiong, daging terong, ikan gurame, tuang, apalagi dan macam-macamnya. Itu adalah makanan badan. Ketika lambung kita kosong, leher kita haus, kita cari makan, nasi dan lain-lain. Ketika kita haus, kita cari air supaya kita bisa bertahan hidup. Jiwa juga butuh makan. Apa makanan jiwa? Apa makanan jiwa? Tolong dijawab. Apa? Gini. Bagaimana caranya kalau bahasa negatifnya? Supaya tidak sakit jiwa. Jadi lebih gampang. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak sakit jiwa? Kalau tidak makan, makanan bergizi-kan kita sakit badan, sakit fisik. Ada juga namanya sakit jiwa. Kenapa sakit jiwa? Karena stres, banyak beban pikiran, hidupnya tidak tenang. Maka makanan jiwa adalah kedamaian, kerukunan, cinta kasih, relasi yang baik dengan sesama, hidup dalam rumah tangga yang rukun dan damai, relasi dengan orang-orang lain bagus, kebenaran, keadilan, kemurahan, persahabatan, healing, itu semua adalah makanan. Seperti tadi malam mungkin banyak pergi nonton konser di Solo. Itu makanan apa? Makanan jiwa, healing, nyanyi-nyanyi, mungkin ada yang lomba tadi malam. Bagi mereka yang pergi nonton di Solo konser tadi malam. Itu makanan. Lalu makanan rohani apa? Apa makanan rohani? Apa? Berdoa, baca kitab suci, dengarkan firman Tuhan, apalagi datang ke gereja dan merayakan Ekaristi. Itulah makanan rohani. Itu yang disebut oleh Yesus dalam Injil hari. Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini tidak akan lapar lagi. Itulah makanan rohani. Ini yang dimaksud oleh Yesus. Jangan hanya bekerja untuk makanan yang dapat binasa, yaitu nasi, sayur, kuah, daging terong, papiong, tuang. Itu semua dapat binasa. Jangan hanya itu Yesus bilang, tapi bekerja adalah juga untuk makanan yang bisa mengantar ke hidup yang kekal, yaitu makanan jiwa dan makanan rohani. Kedamaian, kerukunan, cinta kasih, berdoa, dapat di gereja merayakan Ekaristi. Saudara-saudara terkasih, bagi kita orang beriman Katolik, semua makanan ini tersedia. Kita bekerja tiap hari dapat makan ini. Lalu kita diajari oleh Yesus dengan perintah cinta kasih. Untuk apa perintah cinta kasih? Untuk memberi makanan kepada jiwa kita. Lalu kita merayakan Ekaristi. Yesus sendiri hadir menjadi makanan yang memberikan tubuhnya kepada kita untuk menjadi makanan agar rohani kita terima. Maka saudara-saudara terkasih, bagi kita orang-orang Katolik, semua makanan tersedia seperti disebut dalam bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini. Tuhan memberi makanan dari surga, rezeki setiap hari dan juga Ekaristi. Beberapa bulan lalu kita sudah mendalami
bahwa Ekaristi dalam iman gereja Katolik adalah sumber dan puncak kehidupan. Kenapa? Karena di sini kita makan roti hidup yakni Yesus. Oleh karena itu rajin-rajin dalam Ekaristi supaya rohanimu juga selalu diberi makan. Jangan hanya kenyang dengan nasi. Kalau hanya kenyang dengan nasi nanti lama-lama makin melengkung. Kalau saya melengkung betul. Kalau banyak. Saudara-saudara terkasih, saya kadang-kadang sedih ketika ada umat Allah sudah ada di dalam gereja Katolik, makanan semua sudah disediakan, lalu tinggalkan dan pergi ke tempat lain. Sudah berada di perjamuan makanan pokok, dia tinggalkan pergi cari cemilan di depan. Saya sedih bukan karena berkurang anggota umat Allah gereja Katolik, bukan cuma itu, tapi saya sedih orang ini meninggalkan makanan pokok yang sudah disediakan Tuhan, pergi cari cemilan di depan. Anak-anak muda, dengar baik-baik, baik yang cewek maupun yang cowok. Jangan hanya karena cari makan. Tuhan pacar saya itu kan sudah kerja, gajinya banyak. Benar, makanan tersedia, tapi itu baru makanan badan. Masih ada makanan jiwa dan masih ada makanan. Gereja Katolik melalui Ekaristi menyediakan roti kehidupan, makanan surgawi Yesus Kristus. Karena tinggal lalu pergi cari cemilan di tempat yang lain. Semoga sabda Tuhan hari ini meyakinkan kita dan mengingatkan kita, carilah makanan bukan hanya binasa, melainkan juga bermakanan bisa mengancam kehidupan yang kekal. Tuhan menolong.